Alhamdulillah ada kajian ya Pak RT Nuryadi, RT Nurul Khairat, RT berkah lanjut istiqomah ya. Nemenin Pak RT Ibeng nih. Jadi biar Pak Ibeng ya kalau bahas subuh keempat nemenin Pak Nuryadi di sana Pak RT Nuryadi kan. Nanti di mobil aja di telepon dari jam 3. Ya. Nah, ini dari sebulan kita ada. Nah, ini ada talas nih. Kasih pantun cuma ada yang bisa pantunnya nih. Beserta Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas ya. Tuh. Makan kue talas habis hujan ya kan. Kalau cinta tidak terbalas maka pakai ajian. Ya ajiannya zikir maksudnya. Ya, zikir ya. Minta ridho buah apel tuh juga dapat jodoh nanti. Gitu, ya. Ya kita ngopi dulu. Pak Nadi, nih saya di Kerangkeng nih. Pengajian pada maghrib sampai mau jam 11 masih di sini. Mau pamit pulang dibikinin nasi goreng. Oh, sama DKM tuh. Oh, nih Pak Ibeng nih Pak RT nih. Kata Pak Ibeng nanti ada tambahan dari kas RT katanya. Tuh, beda ini nasi goreng plus mie goreng tuh. Jadi campur aduk, berkah. Pokoknya mudah-mudahan silaturahmi dan kajian-kajian di Masjid Al-Ikhlas tambah berkah, tambah lancar ya. Istiqomah insyaallah tambah rame nih Pak RT Nuryadi juga. Ini 2 RT nih gabung ya. 2 RT. Walaupun R2 Gerakan. Dan alhamdulillah kajian kita Pak Nadi jadi sebulan 2 kali, malam Senin ketiga dan malam Senin keempat. Ya, nanti Pak Nadi harus hadir nih. Ya, karena nanti seru kalau ada Pak Nadi. Karena saya contohnya ntar ada 3 orang. Bismillah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah tes nah mati kan. Pakai itu aja ya. Nggak bisa. Hah? Oh kena petir, masya Allah. Mestinya bawa speaker RT bagus tuh. Iya, mohon maaf para jemaah ya. Kita termasuk yang PD, termasuk juga merotal itu kemarin beberapa hari yang sedang mati. Dan sekarang masih dalam perawatan. Mudah-mudahan beberapa hari ini baik kembali. Terima kasih. Ini aja Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana
وهي نعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib kali ini, walaupun tadi menjelang asar diguyur hujan barokah insyaallah, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk salat berjamaah maghrib di masjid yang kita cintai ini dan insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita, salat maghrib kita pada hari ini, juga ta'lim kita dilanjutkan nanti dengan salat isya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini beserta keluarga kita, istri, anak, cucu, mantu kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki materi kita untuk kita memberikan pemahaman tentang ubudiyah kita, tentang Quran dan hadis, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hajatkan, mudah-mudahan pertemuan taklim awal pengajian Al-Hikmah rutin ini mudah-mudahan diberikan oleh Allah ridho, diberikan oleh Allah lancar dan berkah ilmu yang kita sama-sama pelajari. Dan mudah-mudahan kita doakan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta para imam, para ustadz, para donatur dan para jamaah yang selalu memakmurkan masjid ini, baik secara tenaga, pikiran, harta, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang punya hajat, yang punya niat dari pekerjaan dan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah, bapak-bapak dan alhamdulillah ada ibu-ibunya yang dirahmati Allah. Sebelum kita nanti insyaallah kalau ada umur, kalau ada waktu, kita diberikan usia oleh Allah untuk terus melanjutkan kajian kita, nanti insyaallah kita pakai kitab Riyadhus Shalihin. Tapi sebelum masuk ke dalam kitab, saya lagi-lagi ingin memberikan dasar-dasar awal. Setiap kajian-kajian saya di masjid-masjid yang ada di Kota Depok tidak langsung kita pakai kitab. Jadi 1, 2 atau 3 kali pertemuan kita akan membahas tentang dasar-dasar daripada apa yang kita cari. Jangan sampai apa yang kita pelajari sia-sia. Makanya kajian saya di Kota Depok itu dipakainya kajian Al-Hikmah. Artinya Al-Hikmah itu adalah pemahaman. Ya, jadi bukan image-nya hikmah berarti ini pengobatan ya. Memang hikmah itu ada 2, ada pengobatan, ada juga pengajian, pemahaman. Karena dalam Al-Quran Allah menyeru kepada kita, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang untuk menuju kepada Allah, ibadah kepada Allah,
bil hikmah wal mau'izah. Itu Quran yang berkata. Dengan hikmah, dengan pemahaman. Kalau kita ngajak orang ya ceramah 2 jam, 3 jam, 1 kitab, 2 kitab kita tamatkan, tapi kalau nggak hatam, kalau nggak paham percuma. Makanya saya sering memberikan masukan kepada pondok-pondok pesantren tahfidz Quran yang sudah marak di mana-mana. Selain mempelajari tahfidz, menghafalkan Quran, jangan lupa harus memahami apa yang kita hafalkan. Coba Yasin tiap malam Jumat. Di sini Yasin ya Pak malam Jumat? Yasin ya. Kalau sekarang kita hitung umur lah, udah usia 60. Kita ikutan Yasinan dari usia 20. Berarti 40 tahun kita tiap malam Jumat Yasinan. Berarti kalau 1 bulan 4 kali 5 kali Yasin, setahun bisa 50 kali Yasinan. Kali itu 40. Udah ribuan kali kita Yasinan. Tapi kalau ditanya, apa sih Yasin itu? Apa isinya daripada surat Yasin? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Terus kita baca. Kenapa ini dibaca oleh masjid musola tiap malam Jumat, tahlilan malam pertama, malam ke-7? Setahun, 2 tahun, haulan dibacakan Yasin. Ada apa dengan Yasin? Nah, kadang kita cuma bisa membaca, menghafal, tapi kita tidak memahami. Bagaimana kita mau mengamalkan isi Al-Quran tanpa kita pahami? Makanya kajian Riyadhus Shalihin itu isinya adalah Quran dan hadis. Ya, nah kalau kita mau berkah ilmu yang kita pelajari, maka kita mesti pahami. Jadi saya berikan sedikit, tiap pertemuan sedikit, tapi kita mesti benar-benar hafal dan paham. Ketika sudah paham, baru kita enak menjalani. Kalau kita mau berangkat pakai Google Map nih, kalau kita nggak tahu caranya, kesasar kita Pak. Kenapa? Kita naik motor tapi Google Map-nya lewat mobil, masuk ke tol kita. Kebalikannya juga gitu, kita bawa mobil, Google Map-nya motor, karena kita nggak paham cara pakai Google Map. Mobil nggak akan bisa nembus masuk ke gang-gang kecil. Makanya Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Makanya di salah satu bulan mulia. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudal linnas. Syukran Ustaz. Air putih. Iya nggak apa-apa. Air putih kalau ditambahin yang hitam sama gula jadi kopi ya. Gampang nih air putih dulu kata Kang Ibeng, Pak RT. Gampang itu habis Isa. Nah, jadi Ramadan diturunkan Al-Quran hudal linnas untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Maka saya ingin memberitahukan pemahaman ilmu hikmah itu apa gitu. Ya. Nah, pertama, tak kenal maka tak sayang. Mungkin ada sebagian yang sudah mengenal saya, Pak RT Ibeng ya. Ada Pak RT Nuryadi juga, alhamdulillah ini tokoh-tokoh masyarakat. Saya setiap kajian di kecamatan-kecamatan di Kota Depok, di Jakarta, selalu saya deketin salah satunya RT. Tokohnya RT. Jadi ketua DKM dan RT. Kenapa? Karena pengajian kadang ketua DKM mau ngajak jamaah masyarakat tuh agak berat. Tapi kalau RT punya kuasa. Kalau nggak ngaji, taklim, udah ngurus-ngurus surat BPJS susah dah gitu. Nah, jadi masih ada kekuatan. Kalau sepi DKM bisa marahin RT gitu. Itu maksudnya ya. Kalau rame pun nah RT berarti punya kekuatan ya. Sebenarnya pengajian tuh Pak nggak perlu rame Pak. Ya. Pengajian yang penting istiqomah. Saya di Jati Jajar tuh 2 minggu sekali, udah setahun lebih, hampir 2 tahun saya ngajar di sana. Malam Rebo lagi Pak. Malam Rebo malamnya orang baru pulang kerja, bahkan belum pulang, jalur macet gitu. Tadinya tuh masjid sudah berapa kali kajian tapi nggak bertahan lama gitu. Tapi saya alhamdulillah hampir 2 tahun istiqomah. Pertama, mau berapa orang pun yang hadir karena kesibukan pekerjaan segala macam, tetap kita laksanakan kajian. Yang kedua, RT yang saya dekati. Jadi Pak RT-nya luar biasa sangat mensupport kegiatan kajian-kajian yang ada di masjid. Jadi gampanglah urusannya kalau masjid pengen berkembang, maka libatkan RT ya menjadi salah satu pengurus DKM masjid. Gitu. Kalau RW kan lebih banyak, lebih luas. RT lah yang kelihatan gitu. Nah, saya
lahir di Tanjung Priuk, Pak. Jadi kalau di sini ada orang Jakarta, orang Tanjung Priuk, nah saya lahir asli dari Tanjung Priuk di belakang Wali Kota Jakarta Utara, Pembawang. Bapak saya asli dari Subang, ibu saya dari Purwakarta, kakek saya dari Banten. Jadi saya campuran loh, Subang, Purwakarta, Banten, Sunda. Saya dulu sebutnya di Tanjung Priuk di Jakarta kalau ceramah Cinsun, Cina Sunda katanya gitu. Sekarang mah udah nggak Cina lagi, Pak. Dulu mah putih banget, sipit banget ya. Mungkin karena sering ngelihat ibu-ibu pengajian, nah melek dikit lah kita. Gitu. Jadi saya lahir di Tanjung Priuk, terus saya 12 tahun pesantren, pindah-pindah Sukabumi, Purwakarta, Subang. Gitu. Terus saya sempat ngajar juga di Sukabumi 5 tahun sambil kuliah di 2 pesantren. Saya ngajar di Almas Suryah dengan di Asam Suryah, Cibadak dengan Cisaat. Saya kuliah di Almas Suryah karena dapat kuliah gratis karena saya ngajar di sana. Dan saya juga ngajar ditarik lagi oleh Kiai Abun Bunyamin yang sekarang menjadi Rois Suryah PWNU Jawa Barat. Orang tua saya, Kiai saya di Purwakarta. Beliau ada 8 pesantren. Rois Am pertama kali di Purwakarta. Alhamdulillah saya diberikan amanah di Al Muhajirin Purwakarta. Jadi di sana saya belajar dan di saya mengajar. Setelah tamat kuliah ditarik lagi oleh Kiai Abun untuk saya mengajar di Al Muhajirin sekaligus memegang Bajis Kabupaten Purwakarta 2003-2004 itu saya pegang tuh ya, jadi Bajis dulu namanya Bajis, sekarang Baznas. Makanya saya sering diundang kajian-kajian di masjid di kota Depok. Itu ketika masjid mau membangun zakat mal masjid, nah itu mengundang saya untuk memberikan pemahaman. Nanti ada materi khusus tentang zakat, bagaimana cara masjid ini biar lebih berjalan kesejahteraannya buat umat. Nah, maka salah satunya adakan yang namanya kas zakat mal masjid. Ini akan bisa membantu untuk kegiatan-kegiatan untuk kemaslahatan umat. Nah, itulah sedikit banyak saya mesantren di Subang, Kasomalang, cabang Gontor, lalu saya ke Purwakarta, Al Muhajirin, lalu Sukabumi ngajar, balik lagi Purwakarta, balik ke Priuk. Nah, 2017 hijrah saya ke Depok, yaitu di Curug Cimanggis, Gas Alam. Itu awalnya saya diajak sahabat saya satu pesantren ngajar di Sukabumi, beliau punya pesantren di Sawangan di Bukit Rifaria, samping Bukit Rifaria pondok pesantren As-Salimiyah Kiai Haji Saiful Anwar Al-Farisi, beliau sahabat saya satu ngajar. Beliau minta saya bantu untuk mengajar di pesantren beliau dan beliau membangun lagi pesantren sekolah di Parung. Tapi ternyata ketika mencari rumah dapatnya di Gas Alam, ternyata jauh. Gas Alam ke Sawangan kayak sama aja kayak dari Gas Alam ke Tanjung Priuk, Pak. Macetnya luar biasa ya. Jadi saya selama 2 tahun saya pindah ke Depok, saya masih ngisi kajian, ceramah, tausiah itu di Tanjung Priuk. Hanya beberapa tempat saja di Depok, yaitu di Pertamina, di Gas Alam, saya ngajar di sana, Riyadus Sholihin sama Safina. Itu dan beberapa tempat. Tapi setelah pandemi terjadi, semua ceramah di Jakarta ditutup, ustadz-ustadz yang lokal saya dipakai. Nah, itulah ada berkahnya. Saya sempat ditarik ke Cikarang oleh Brimob Cikarang karena kebetulan saya buka pengobatan Al-Hikmah. Jadi banyak yang berobat konsultasi dari Jakarta, dari Brimob Kelapa II, itu yang berobat ya medis non medis gitu kan. Nah, akhirnya Brimob Kelapa II ada yang tugas di Cikarang, Wadanyon Cikarang saat itu saya diminta untuk mengobati beliau. Setelah beliau alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah, saya diminta untuk tinggal di Brimob Cikarang. Cuman saya nggak nyampe setahun ditarik lagi sama Brimob Kelapa II, bangun masjid di pinggir Gas Alam, di agak ke dalam dikit pinggir Tol Cijago, namanya Masjid Hidayatul Husaini. Nah, saya bikinlah Jumatan di situ waktu pandemi kedua. Jadi tadinya belum ada Jumatan, satu RT Pak Ibeng, saya satu RT, RT-nya Brimob Intel. Jadi satu RT itu ada 2 musola, tidak ada masjid tadinya. Akhirnya kita bangunlah Jumatan dua masjid, satu RT. 600 kakak Pak penduduknya. Pinggir Tol Gas Alam tuh Curug, ya, Kampung Sawah itu memang penduduknya padat gitu. Tidak mau, harusnya satu RW tuh. Akhirnya bikinlah Jumatan. Saya memegang tuh Jumatan 2 masjid itu. Ustadznya cuma ada 2. Yang ngisi khotib saya dengan sesepuh di sana, udah sepuh bangun 70 tahun namanya Ustadz Kosasi. Saya ganti-gantian Pak. Selama setahun lebih karena kita nggak ada dananya, nggak ada kasnya, makanya saya ketika Kang Ibeng, Ustadz bisa nggak ngisi di masjid ini khotib Jumat? Saya mengingat kejadian waktu awal Pak, nggak ada yang mau Ustadz ngisi ceramah di masjid yang kita baru bangun Jumatan karena
kita budgetin cuma 100-150 ribu, kadang 100 ribu, kadang nggak ada dananya. Gitu. Jadi akhirnya saya sama Ustadz Kosasi, kadang kita berdua juga nggak dibayar kalau memang nggak ada dananya. Gitu. Jadi perjuangan kita tuh Pak selama setahun setengah. Akhirnya ketika sudah berjalan, baru dikit-dikit lah kita tarik Ustadz-Ustadz. Sekarang bejubel Ustadz pada pengen megang tuh masjid tua. Jadi udah saya serahin kepada Ustadz-Ustadz yang memang orang sana. Tadinya Ustadz-Ustadz yang di sana nggak mau ngurus, setelah maju baru mau ngurus. Nah kebetulan saya dapat amanah menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Akhirnya saya bergerak bukan hanya lagi di kampung sendiri, tapi saya diamanahi untuk mengurusi beberapa kegiatan dakwah yang ada di Kota Depok. Jadi itu Pak sekilas ya. Saya alhamdulillah sudah ngajar di Masjid Nurul Khairat di Ciherang Sukatani, Pak Nuryadi RT-nya. Itu sudah mau berjalan 1 tahun juga. Setiap Ahad subuh, tadi subuh. Setiap Ahad subuh keempat. Jadi alhamdulillah Kang Ibeng ketemu saya di Maulid Nabi sana, ngobrol, dan saya siap. Kalau ada musola, masjid baru yang memang butuh support, saya paling senang. Karena saya ada andil nantinya ketika masjid itu memang sudah makmur. Jadi kalau sudah maju mah udah saya tinggal. Walaupun sekarang jadwal saya alhamdulillah sampai 2025 untuk khotib sudah penuh. Sampai Jakarta pun mulai kebuka lagi di kementerian-kementerian segala macam. Tapi saya utamain masjid-masjid yang belum pernah saya sentuh. Masjid-masjid yang belum pernah saya kunjungi gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah salah satu yang bisa kita tetapkan di malam Senin keempat di Masjid Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan istiqomah. Jadi itu sedikit biar mengenal ya. Oh ternyata dari Priuk gitu ya. Oh ternyata orang Sunda gitu ya. Saya alhamdulillah Pak dikasih istri baru 1. Kang Ibeng ya baru 1. Jadi istri saya orang Betawi Ciamis. Anak sudah 4. Laki-laki 2, perempuan 2. Jadi makanya saya kalau bulan Ramadan tuh tahun kemarin 43 titik saya ceramah Jakarta Depok. Itu saya bawa Aqua 212, kan ada merek 212 Pak ya. Nah itu materi ceramah saya tuh. 2-nya adalah persiapan Ramadan, 2 bulan Ramadan apa? 2 bulan sebelum Ramadan, bulan apa Pak? Rajab dan Sya'ban. Lalu masuk ke Ramadan. Nah 2 itu adalah syarat kalau pengen Ramadan kita diterima. Nantilah kalau kita diundang Ramadan kita akan bahas itu. Kenapa 212? Ya karena itu tadi. Anak saya laki-laki 2, nah anak saya perempuan 2. Yang 1 tengah-tengahnya istri baru 1. Jadi saya mau nyari nanti 2025 Aqua yang merek 222 Kang Ibeng. Gitu ya. Jadi biar lengkap pas 222 gitu. Ya. Alhamdulillah ilmu hikmah itu ilmu apa? Nah, ilmu hikmah yang terkenal yang kita pahami adalah ilmunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai ada zikirnya, wiridnya. Saya diberikan wirid ini oleh Kiai Haji Kiai Khalil. Beliau anaknya Mama Sempur Pleret. Jadi ketika saya tahun 95 saya juara pidato bahasa Arab sekabupaten Purwakarta saat itu masih aliyah. Saya dibawa oleh guru saya ke pondok pesantren Mama Sempur Pleret. Lalu saya ditemui oleh Kiai Khalil. Udah sepuh. Nah Kiai Khalil ini melihat saya langsung buru-buru masuk ke rumah. Langsung mengambil catatan tulisan kertas. Beliau bilang, ini ada amanah dari almarhum Mama Sempur sudah lama dititipkan kepada saya untuk diberikan kepada saya katanya. Padahal saya nggak kenal siapa Mama Sempur. Saya tahu ulama besar, pejuang Islam. Saya dikasih amalan dan itu saya pakai sampai sekarang dari tahun 95. Pendek sekali. Yaman allama Ibrahim al-hikmata alimni. Yaman allama ya Ibrahim al-hikmata alimni. Jadi ini ilmu hikmah. Nabi Ibrahim diberikan pemahaman hikmah oleh Allah. Ya Allah berikan pemahaman itu juga kepada kami. Sebenarnya ini ilmu laduni. Laduni itu tahu Pak ya? Karena ada laduni minallah, ada laduni imtihan. Ada ada laduni yang memang dari Allah, ada laduni yang kita cari, yang kita pelajari. Nah yang diberikan Allah ya seperti salah satunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i 9 tahun sudah hafal Quran. Kalau nggak punya ilmu laduni berat Pak. 9 tahun hafal Quran. Coba Bapak sekarang belajar ya sebulan. Nah, Yasin juga belum tentu bisa hafal walaupun tiap hari kita baca gitu. Karena kita itu tadi Pak. Nah ini cerita nih Imam Syafi'i ini kan kita pembukaan tapi ada isi insya Allah.
Imam Asy-Syafi'i ini sangat pentingnya kalau kita menjaga keilmuan, kalau kita mau belajar, tapi belajar kita masuk, Pak. Jadi buat apa kita kiai besar diundang, materinya kitabnya luar biasa, numpuk banyak, tapi pas pulang dari masjid, apa ya tadi yang diajarin? Nah, gimana kita mau amalin kalau kita sendiri lupa gitu. Nah, itu bisa terjadi karena satu hal yang pernah dialami oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i, beliau ini terkenal punya ilmu laduni, diberikan pemahaman. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu gurunya, salah satu gurunya adalah Imam Maliki. Jadi Imam Hanafi punya murid Imam Maliki, Imam Maliki punya murid Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i punya murid Imam Hambali. Jadi ada 4 ulama besar, 4 mazhab yang memang kita anut di Asia ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Asy-Syafi'i kalau mau belajar kepada Imam Malik itu hari Rebo belajarnya, Senin udah nyampe rumahnya, tapi nggak berani ngetok rumah gurunya. Dia bikin tenda di seberang rumah gurunya 2 hari daripada dia takut telat. Tuh takzimnya dulu seorang murid kepada guru, Pak. Nah ini gurunya udah setengah jam ngopi, rokok 2 batang, murid belum pada datang. Ya, jadi itulah ya kebalikannya tuh. Ya, sekarang guru mencari murid. Kalau dulu murid mencari guru, sampai kemana-mana dicari. Nah sekarang mah kagak. Ya, gurunya yang pada minta job kepada murid-muridnya gitu. Nah, Imam Asy-Syafi'i punya salah satu guru namanya Imam Waqi. Nah, ini dipelajari di pesantren namanya Mahfuzat. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Nah ini cerita Imam Asy-Syafi'i pernah punya pengalaman, Pak. Dia punya ilmu laduni. Kalau belajar sama Imam Malik lagi ceramah nih, Pak, 2 jam, 3 jam, bahas kitab. Imam Asy-Syafi'i mendengarkan sambil menulis. Tapi ketika selesai dia kelar nulis dan diajari oleh Imam Malik, disuruh diulang oleh Imam Malik, ayo Syafi'i ulang apa yang tadi saya ajarkan. Itu diulang oleh Imam Asy-Syafi'i sama percis, Pak. 3 jam, titik komanya sama. Bayangin coba, itu ilmu laduni itu. Lah kita mah dikasih 10 ayat nih malam ini. 1 ayat aja mungkin lupa. Ayat apa itu ya? Ya, pertamanya doang paling gitu. Ya itu pertamanya puji syukur pada Allah, itu doang yang kita ingat tuh. Oh tadi Ustadz puji syukur pada Allah pertama kan gitu. Nah, ini yang terjadi. Imam Asy-Syafi'i pernah lupa, Pak, menghafal susah. Kenapa ini terjadi? Nah ini ceritanya, syakautu ila waqi'in. Satu saat Imam Asy-Syafi'i berangkat ke Imam Waqi, mau mengunjungi gurunya. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, untuk menjaga hafalan dia. Fa'arsyadani ya, fa'arsyadani ila syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'akhbaroni bi annal ilma nurun. Jadi fa'arsyadani, dia ingin diberikan nasihat oleh Imam Waqi, dan Imam Waqi memberikan nasihat ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Jadi ceritanya begini, Imam Syafi'i jalan menuju rumahnya Imam Waqi, kan jauh perjalanan zaman dulu, Pak. Pesan Gojek nggak dapat, udah jalan kaki lah. Nah dulu belum ada Gojek kan. Akhirnya satu saat Imam Asy-Syafi'i lapar, haus. Nah dia melihat ada kali, Pak. Kali-kali dulu kan bersih-bersih. Nah dia minum dulu air di kali. Itu di atas kali itu ada pohon-pohon apel. Udah pada mateng, Pak. Pohon apelnya udah pada mateng tuh. Kalau udah mateng kan otomatis pada jatuh-jatuhan tuh ke kali-kali itu. Nah Imam Asy-Syafi'i lagi minum air, cuci muka, ada apel satu yang lewat tuh. Padahal tuh apel, ratusan itu jatuh dan lewat ke kali. Ya, akhirnya Imam Syafi'i makan tuh apel, ambil satu, dia makan. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke rumah gurunya. Sampai rumah gurunya, apa yang terjadi, Pak? Ketika gurunya mengajarkan ilmu, dia menguatkan hafalan, nggak bisa, Pak. Paling Imam Syafi'i punya laduni yang saya ceritakan tadi. Imam Malik cerita, dia bisa mengulang sama persis. Tapi ketika Imam Waqi memberikan ilmu, nggak masuk-masuk ke Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Waqi mengatakan kepada Imam Syafi'i, tarkil ma'asi,
tinggalkan maksiat. Coba inget-inget, kamu pernah melakukan maksiat nggak selama perjalanan ke sini? Diinget-inget, enggak. Saya nggak ketemu perempuan. Ya mungkin maksiat mata tuh, hati-hati juga. Maksiat mata kita melihat, walaupun katanya kalau belum kedip itu rezeki Pak Ibeng. Ya, akhirnya kita nggak kedip-kedip, ya kan? Kalau saya mah nggak kelihatan ngelihat cewek yang mata sipit, ya kan? Gitu. Jadi dia inget-inget nggak ada kayaknya. Coba inget-inget kata gurunya. Nah dia teringatlah ketika dia minum air di kali, dia makan apel. Ditanya sama gurunya, apel itu punya siapa? Halal nggak? Kayaknya mah halal guru, karena jatuh banyak tuh di kali. Ya walaupun jatuh kan pasti ada yang punya tuh apel, ya kan? Nah ini ya yang merasa sering ngambil buah yang suka jatuh nih, inget nih. Ya. Nah akhirnya apa? Imam Waki bilang, kalau kamu pengen hafalan kamu kembali, kamu cari yang punya pohon apel ini, minta ikhlas, minta ridho apel yang kamu makan. Tuh sampai begitu Pak. Akhirnya balik Imam Syafi'i mencari yang punya pohon apel itu. Ternyata memang orang ini punya pohon apel lebat banget, banyak sekali. Akhirnya datanglah, dia hampiri rumahnya. Di halaman rumah itu memang cuma ada 2 rumah saling berjauhan, ya. Tapi pohon apel itu sangat lebat di situ. Diketok pintunya, assalamualaikum, keluarlah si bapak ini dan kebetulan muslim, waalaikumsalam. Ada apa nak, kata bapak ini. Dia bilang, Pak mohon maaf, saya diceritain lah perjalanan dia ke gurunya. Dia lagi menjaga hafalan tiba-tiba lupa karena kata gurunya dia pernah memakan yang bukan hak dia, yaitu apel yang dia temukan di kali. Ini apel punya bapak? Iya punya saya, kata si bapak. Nah Pak, saya minta ridho, minta ikhlas Pak. Apel yang sudah saya makan 1 biji itu, saya siap melakukan apa saja untuk mendapatkan ikhlas dan ridhonya Bapak buat saya. Luar biasa Pak, 1 buah apel yang jatuh ke kali minta ikhlas ridho dan mau tanggung jawab. Si Bapak ini bingung, lah ini kok ada orang kayak gini, yang mana si Bapak aja udah ikhlas mau jatuh ratusan ribuan apel yang banyak banget, yang udah mateng ya pasti jatuh gitu. Tapi si Bapak ini heran, kok ada orang yang sangat jujur dan akhlaknya baik. Akhirnya si bapak ini bilang begini Pak. Oke Pak Ibeng, nah namanya contoh lah biar lebih apal ya. Namanya Pak Ibeng, Imam Syafi'i ya. Saya ikhlaskan ridhokan apel yang kamu makan, tapi dengan syarat kamu menikahi anak saya. Tuh Pak Ibeng, mulai besok ya cari orang yang punya pohon apel. Ya, yang bapaknya tuh punya anak perawan ya. Hah? Punya anak perawat? Wah, punya pohon apel nggak? Kalau ada pohon apel, saya malah ke rumah Pak Ibeng. Suruh nikahin anaknya Pak. Kaget Imam Syafi'i. Bener Pak, nggak salah. Iya. Tapi jangan senang dulu, kata si bapak. Anak saya buta. Anak saya tuli. Anak saya bisu. Dan anak saya cacat tangan dan kakinya. Bayangin coba. Bisu nggak bisa ngomong, tuli nggak bisa dengar, buta nggak bisa ngelihat, terus nggak bisa megang, nggak pernah. Berarti stroke total gitu. Saya aja ngobatin stroke kemarin habis Jumatan di Nurul Khairat di Depen, ada yang minta diobatin. Ponakannya Sofyan Jalil perumahan Depen itu kakinya bengkak. Tapi dikasih sama saudaranya minyak saya tuh. Ternyata kempes, bisa jalan lagi. Nah cuman dia minta diobatin untuk cuci darah dia. Jadi udah cuci darah, saya terapi nih. Nah itu aja masih bisa ngomong ya. Tapi kasihan nggak bisa ngapa-ngapain, tiduran aja. Ini apalagi bayangan Imam Syafi'i, saya menikahi siapa nih perempuan? Emang Imam Syafi'i ini saat itu memang belum menikah. Nah inilah istrinya Imam Syafi'i nantinya. Ini kisah Imam Syafi'i jadi punya istri. Akhirnya apa? Imam Syafi'i karena ingin diikhlaskan tuh apel, dia menerima Pak tawaran si bapak ini untuk menikahi putrinya. Akhirnya kata si bapak, ya udah kalau gitu, kalau kamu mau, kamu ridho, saya juga ridho apelnya, silakan kamu taruh tuh ketemu sama anak saya, rumahnya di seberang itu kan saya bilang ada rumahnya 2, rumahnya di seberang.
Datanglah Imam Syafi'i sambil mikir, nih kayak bagaimana bentuk nih perempuan gitu ya, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, buta tuli. Akhirnya pas Imam Asy-Syafi'i ketika mengetok pintu, dia lupa, lah ngapain saya ketok pintu, ngapain saya ngucapin salam, assalamualaikum tuh ngucapin, refleks kan. Lah cewek ini kan nggak bisa dengar, ya kan? Bagaimana mau dengar salam saya, nggak bisa jawab pula karena bisu. Tiba-tiba sayup-sayup Imam Syafi'i dengar suara langkah kaki, sambil ada suara lembut banget Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kayak suaranya Rose Blackpink itu, yang apa teh. Wah lembut banget tuh ya. Anak saya yang kecil lagi suka banget tuh. Jadi lembut banget suaranya tuh. Bingung Imam Syafi'i, ini siapa, kata si bapak, katanya di rumah itu cuma ada anaknya sendiri, apa khodamnya apa siapa ini. Akhirnya dia dengar suara langkah kaki, dan lebih kaget lagi dia dengar suara pegangan pintu tuh dibuka. Pas dilihat Imam Syafi'i melihat sosok wanita kayak bidadari, Pak Ibeng. Ya mungkin anaknya Pak Ibeng lah, perawannya. Hah? Itu cantiknya Pak, matanya sendu, seneng duit. Ya kalau cewek zaman sekarang tuh matanya sendu, ya kan, tuh seneng duit. Mukanya mungil, mudah ngiler ya. Jadi gitu. Jadi wah, luar biasa lah cantiknya. Lari itu Imam Syafi'i karena takut salah, takut itu bukan anaknya si bapak gitu. Pak, maaf Pak, kata bapak anak bapak bisu, buta, tuli, cacat. Tapi yang ada yang menjawab salam saya ada seorang wanita cantik banget Pak. Itu siapa? Itu anak saya, kata si bapak. Saya cuma punya satu anak. Lah, kok bapak bilang tadi buta, tuli? Nah, gini ceritanya. Anak saya tuh saya bilang buta karena nggak pernah selama hidupnya melihat maksiat. Tuh. Jadi matanya dianggap buta karena belum pernah lihat maksiat. Gimana mau lihat maksiat? Rumah cuma 2 sama bapaknya. Tinggal di tengah hutan, ya. Terus nggak bisa bicara karena anak saya nggak pernah ngomong kotor. Lidahnya bersih, cuman ada zikir kepada Allah. Kupingnya pun bersih. Kaki tangannya nggak pernah dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat, tangannya nggak pernah mencet-mencet judi online. Jadi bersih lah. Itu yang dinamakan buta, tuli, bisu, dan cacat menurut bapaknya. Jadilah nikah Imam Syafi'i karena ingin mendapatkan ridho apel. Nah, mulai sekarang yang pernah mencuri mangga, nah itu ya, tolong samperin minta ridho Pak. Siapa tahu bapak nanti diberikan posisi menjadi supirnya, kan gitu. Itu Pak. Imam Asy-Syafi'i punya ilmu hikmah, punya ilmu laduni. Ilmu hikmah ini diberikan kepada siapa? Pertama Nabi Adam. Ini biar kita paham, nanti kita bahas Riyadhus Shalihin, ayat, hadis, kita akan pahami ayatnya. Jadi bukan sekedar saya terangin ayat tapi kita nggak paham, harus paham. Ya, seperti saya pernah ceritain rukun Islam waktu saya khotib di sini. Terus saya ceramah di rumah Pak Haji Jazi, kan ada beberapa DKM yang ikut. Itu kan belum lengkap. Nanti akan saya buka kembali, kalau yang udah dengar ya ulang lagi lah. Ngulang ilmu itu lebih baik. Ya, tentang rukun Islam yang 5 ini pondasi nih. Nanti pertemuan kita kedua kita bahas tentang rukun Islam yang 5. Ya, karena apa? Ini kita mungkin mengaku Islam tapi kita mungkin belum sempurna Islam kita. Nanti akan kita bahas satu-satu, kita akan kupas tuh satu-satu secara detil. Waktu di Pak Haji Jazi kan dengan Pak Kiai Idris nggak detil saya ceritain. Nah, jadi Nabi Adam pertama kali dikasih ilmu hikmah. Kenapa? Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah, malaikat disuruh sujud, iblis disuruh sujud. Malaikat mau karena malaikat taat. Kalau iblis, nah dia pakainya logika. Adam itu diciptakan dari tanah, saya dari api, lebih mulia api daripada tanah. Tapi ketika ditanya, iblis, kamu tahu nggak nih benda ini namanya apa? Benda ini namanya apa? Nggak tahu iblis, karena belum dikasih tahu oleh Allah. Malaikat pun sama. Ternyata Adam bisa menyebutkan nama-nama benda yang tidak diketahui oleh iblis dan malaikat. Itu Allah sudah kasih ilmu hikmah kepada Nabi Adam. Makanya Nabi Adam mulia lah daripada malaikat dan iblis, bahkan daripada malaikat. Kita pun manusia bisa jadi lebih mulia daripada malaikat kalau kita dekat kepada Allah.
Makanya orang-orang yang kita suka datang ke kiai, ulama, habaib, minta doa, ya, minta wasilah doanya beliau, kok mustajabah ya? Ya karena mungkin mereka ulama-ulama, kiai, habaib ini lebih dekat dengan Allah, karena zikir kepada Allahnya tiap malam istiqomah, gitu. Nah, ini yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam ini dikatakan punya ilmu hikmah? Bayangin Pak, kalau misalkan nih Pak Ibeng nih, ini kan pengalaman jadi RT ngurus warga ya. Tiba-tiba Pak Ibeng nanti pilkada Depok selesai, jadilah nih wali kota yang pilihan Pak Ibeng misalkan ya. Amin dong Pak Ibeng. Nah, nggak boleh kampanye. Karena saya nggak ceritain siapa ya. Nah, tiba-tiba Pak Ibeng naik tuh. Pak Ibeng sekarang jadi RT, naik ya jadi camat gitu misalkan. Bisa nggak? Nah, iya kita semua camat kan. Ketika jadi camat, bingung nggak Pak Ibeng? Bingung pasti. Jangan jadi camat, jadi RW. Tadinya ngurusin warga RT, sekarang ngurusin RT. Ya, Pak Ibeng tambah tahu. Dulu saya jadi RT aja saya bandel. Nah, saya ngurus jadi RW ngurusin RT bandel. Wah, lebih repot lagi kan? Tuh Pak. Tapi ketika Pak Ibeng ini walaupun jadi RT, tapi Allah kasih ilmunya bukan hanya sekelas RT, tapi sekelas kecamatan Tapos, suruh megang camat pun langsung bisa karena sudah diberikan ilmu pemahaman, karena Pak RT sudah diberikan ilmu oleh Pak Camat dan Pak Wali. Nih Pak RT sering diajak kemana-mana ya, seperti Pak RW Pak Hamzah. Kemarin WA saya beliau, Ustaz saya lagi di lagi di mana, di Pemkot di Kota Depok, di Balai Kota, lagi dipanggil Pak Wali. Wah kan Pak RW tapi kelasnya udah kelas wali kota tuh. Berarti Pak Hamzah bisa jadi sekda nanti, bisa. Ibarat katanya kan sering bergaul dengan Pak RW kan, ya, dengan Pak Wali gitu kan. Gitu. Kemarin ngasih Sherlock, ngapain ngasih Sherlock? Kamu mau ngajak saya makan nih Pak Balai Kota kan. Jadi Nabi Adam sudah diberikan ilmu oleh Allah, pemahaman. Makanya ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam bayangin turun ke bumi, yang di bumi nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Bingung nggak? Nyari istrinya 40 tahun nggak ketemu Pak. Nyari Siti Hawa. Jadi nggak akan ada bumi kalau nggak ada 3 hal Pak. Syajaroh, Adam, Hawa. Ini kan kisahnya nih. Ini kita nyari kitab manapun nggak ada. Ini mah karangan saya nih. Syajaroh artinya pohon. Syajaroh artinya sejarah. Kan sejarah, syajaroh. Kalau nggak ada pohon huldi, nggak akan ada tuh kehidupan manusia di bumi. Tapi memang ini udah sunatullah, Allah yang menggariskan. Masa Nabi Adam seorang nabi, terus nggak ada lagi manusia selain Nabi Adam di surga. Lalu Nabi Adam merasa kesepian. Nah, Adam itu artinya apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah minyak. Adem, kayak minum adem sehari habis ngajar enak. Nah, apa Adam artinya? Hah? Bukan. Ini air. Kalau saya minum habis jadi gelas. Hah? Nah, gelas kosong. Bapak dapat jawab, dapat. Ini bukan kampanye Pak ya, cuman saya salah bawa minyak. Jadi jangan dikasih lihat gambarnya ya. Umpetin takut Pak Ibeng nanti foto. Wah, kampanye nih. Maaf Pak, hadiah minyak, jangan kasih lihat fotonya. Ini bukan kampanye Pak Ibeng, bukan ya. Ini hadiah minyak Al-Hikmah. Saya lupa, sengaja juga sih sebenarnya. Jadi Adam itu artinya kosong. Artinya namanya manusia ini awalnya kosong. Kan kita ketika lahir bayi dikasih ilmu sama Allah? Nggak ada. Namanya bayi nggak bisa mikir, bayi nggak bisa jalan. Ya, belajar tuh baru diisi tuh. Dari kosong tuh diisi, diajarin lah. Merangkak, saya punya bayi usia 8 bulan kan. Anak saya yang keempat perempuan. Pertama laki, kedua laki, ketiga perempuan, keempat perempuan. Kang Ibeng, 8 bulan nih. Jadi tahulah pergerakan tuh si bayi itu, belajar merangkak apa. Tadinya kan kosong, nggak ngerti apa-apa. Bayi mah diapainnya diem. Kalau sekarang luar biasa, nggak bisa diem, dia kemana-mana. Nah, karena Adam ini kosong, dalam artian apa? Adam ini butuh Hawa. Hawa itu artinya apa? Rasa. Contoh misalkan, kayaknya habis Isya nih, cuaca dingin, enak nih kalau makan yang anget-anget Kang Ibeng, misalkan itu ya. Misalkan,
Nah itu kan rasa lapar karena ada hawa kan. Nih hawanya nih enak dingin nih. Ya kan? Nah buat makan enak. Nah kita makan tuh butuh hawa. Tapi kalau udah pakai nafsu, nah itu hati-hati. Nafsu, oh pengennya makan sop iga. Nah itu nafsu tuh. Padahal mah makan pakai kuahnya aja enak. Asal di bawah nasinya ada iganya kan gitu. Kan gitu Kang Ipeng. Ya. Nah inilah ketika Adam kosong, dia diciptakan di surga serba ada, dia masih melamun. Allah tahu Nabi Adam kesepian karena kosong. Diciptakanlah Hawa, rasa dari tulang rusuk sebelah kirinya. Jadi memang perempuan itu dari diri kita, gitu. Diciptakanlah Hawa. Nah Hawa, nih hati-hati perempuan ini, hati-hati. Makanya nantilah kita belajar di rukun Islam itu ada syahadat kepada Nabi. Nah Nabi mengingatkan pesan Nabi sebelum meninggal kepada putrinya Fatimah. Hawa ini gampang banget kegoda karena kan ada lanjutan nafsunya tuh, hawa nafsu. Maka ketika tergoda, padahal Allah sudah ngingetin, wahai Adam, kamu boleh makan apa aja, tapi wala taqrabu hazihi sajarah. Jangan dekat ini pohon huldi. Tapi kan iblis menggoda Siti Hawa. Karena tahu tuh yang bisa digoda perempuan. Makanya Pak, nih ya, Bapak harus jaga istri, harus terus memberikan bimbingan kepada istri. Kalau istri jarang kita kasih bimbingan, kasih pemahaman, takutnya yang ngasih bimbingan pemahaman adalah iblis. Itu digoda. Pak udah Pak, Bapak gaji cuma 3 juta, ya cari-cari korupsi lah dikit gitu kan. Ini sebentar lagi mau pilkada, cari-cari serangan pajar kayak serangan suruk gitu kan. Nah ini hati-hati. Saya udah bahas tuh tentang serangan pajar, tinggal lihat aja YouTube saya tuh. Tadi subuh kajian subuh tentang serangan pajar. Kebetulan Pak RT yang nanya ya. Nah, jadi tentang serangan pajar halalkah? Nah, boleh nanti ditonton. Nah, baru kelar tadi uploadnya, baru tadi pas nyampe sini baru kelar. Boleh dicek tuh. Serangan pajar halal apa enggak? Nah, boleh dicek nanti kajian di Nurul Khairat. Jadi Siti Hawa tergoda tuh ngambil buah huldi. Setelah ngambil buah huldi, diambil sama Nabi Adam, dimakanlah. Turun ke bumi, Pak. Berapa tahun? 40 tahun. Nggak ketemu. Apa doa Nabi Adam? Saya kasih minyak lagi. Ya Pak? Nah, Pak RT soalnya udah ngikutin di Masjid Rohera. Pak RT, saya nutupin gambarnya takut kena ada wartawan di sini nggak enak. Pak RT udah tahu bongkarannya, makanya Pak RT tadi ketemu saya di gang kan. Pak RT ngaji di ini udah tahu. Jadi kalau saya ngasih pertanyaan pasti jawab Pak RT. Robbana, ya, ayo bareng-bareng ya. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang dipanjatkan selama 40 tahun oleh Nabi Adam alaihissalam agar dimaafin dosanya oleh Allah dan bisa bertemu dengan istri tercintanya Siti Hawa. 40 tahun itu baru diijabah. Ketemulah Siti Hawa. Kalau kita minimal istighfar, Pak. Kalau kita punya dosa, kalau punya keinginan, perbanyak baca istighfar. Ya azan. Iya. Masya Allah, itulah kalau nggak kerasa itu belum masih nanti kita lanjut lagi ya, tapi nggak apa-apa sebentar lagi dikit lagi. Jadi istighfar ini ternyata bukan hanya untuk kita diberi maaf oleh Allah, tapi juga dibukain oleh Allah jalan keluar. Nantilah kisahnya panjang nih, saya ceritain ada seorang yang bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan dengan istighfar. Nanti kita bahas bulan depan. Nah, intinya Nabi Adam diberikan ilmu hikmah, ilmu pemahaman. Kalau kita sudah diberikan ilmu hikmah, pemahaman, enak ngejalanin agama. Jangan sampai dalam Al-Quran ada ayat surat Al-Anfal, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Ini hati-hati Pak. Kita merasa diri kita udah soleh, sholat di masjid sebelum azan udah nyampe, paling depan, bahkan jadi imam. Puluhan tahun kita sholat. Kita menganggap diri kita sudah bersih. Belum tentu sholat kita diterima.
Baru sekedar di Masjid Al-Ikhlas, bahkan di depan Ka'bah kata Allah surat Al-Anfal, wa makana sholatuhum, mereka nggak sholat kata Allah. Indal baiti, di depan Ka'bah. Bayangin depan Ka'bah yang mustajabah. Kata Allah nggak diterima, illa muka awatas dia. Mereka cuma bertepuk dan bersiul depan Ka'bah. Bacaan sholatnya dianggap sebagai siulan, gerakan sholatnya dianggap sebagai tepukan. Memang asbabun nuzul ayat ini Allah sedang menceritakan ketika Rasulullah dengan para sahabat sholat di depan Ka'bah diganggu oleh kaum jahiliyah. Dia joget-joget, siul-siul, mengganggu sholatnya Rasul dan sahabat. Tapi yang dikhawatirkan oleh kita sholat dianggap sebagai orang-orang yang siulan sama tepukan di depan Ka'bah tuh, nggak dapat apa-apa. Jadi sholat itu bisa sempurna kalau ada 3 rukun. Nanti kita ceritain lah. Kalau di bab rukun Islam itu panjang. Bagaimana sholat kita biar bisa mencegah perbuatan keji munkar. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Katanya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Tapi banyak teman kita lihat sholat, maksiat, benar nggak Pak? Lah ayatnya salah berarti dong. Nggak ada ayat yang salah. Berarti sholat kita yang salah. Tuh. Harusnya kalau orang yang sholatnya benar, maka tidak akan melakukan maksiat. Karena terhindar dari fahsya wal munkar. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan sholat yang betul-betul diterima Allah nanti? Ya, saya banyak kasih kode biar kita semangat nanti mempelajari sholat kita udah berapa puluh tahun sholat. Kalau ternyata sholat kita nggak pernah terima Allah, bagaimana nasib kita? Padahal sholat kita yang menyebabkan semua amal ibadah kita diterima karena sholat. Ibu rajin sodakoh tiap hari ke anak yatim, nggak sholat nggak diterima sodakohnya. Ibu puasa Ramadan, Senin Kemis puasa, bahkan Nabi Daud, tapi nggak sholat nggak diterima puasanya. Bahkan haji umroh berkali-kali kita lakukan, tapi kita nggak sholat nggak diterima ibadah haji dan umroh. Makanya tonggak utama adalah sholat. Kita soluhat amalu kullu. Kalau baik sholatnya, baik semua amal ibadahnya. Tapi idza fasadat amalu kullu. Kalau rusak sholatnya, rusak semua amalnya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita istiqomah ya. Memang agak lama lagi nunggunya bulan depan ya. Tapi mau bagaimana ya? Mudah-mudahan kita istiqomah walaupun sebulan sekali, walaupun sebentar, tapi yang paling penting istiqomahnya. Karena kalau seminggu sekali juga mungkin terlalu bosan nantinya. Ya, mudah-mudahan tambah banyak yang ikut hadir di kajiannya, tapi luar biasa malam ini. Nanti kita akan lanjutkan di kajian kita selanjutnya tentang kepada siapa lagi ilmu hikmah diberikan setelah Nabi Adam alaihissalam. Nanti sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu selesai, baru kita bahas tentang rukun Islam. Kita bahas kupas satu-satu dari yang kelima sampai yang ke-1. Baru kalau kita sudah mempelajari dasar ilmu hikmah, paham ilmu hikmah, baru kita pakai kitab untuk kita memahami apa yang ada di dalam kitab tentang ayat dan hadisnya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita belajar nggak perlu banyak Pak. Kayak misalkan ditanya Kang Ibeng punya pohon nangka nggak di rumah? Ada Sat. Pohon apel, ada Tat. Pepaya ada. Boleh dong minta buahnya. Ah kebetulan tiga-tiganya nggak ada yang buahan Tat. Nah kan buat apa kan? Punya pohon banyak tapi nggak ada buahnya. Tapi kalau saya tanya Kang Nuryadi, Pak RT ya sebelah ya, saya belain nih karena lebih lama ngajinya. Pak Nuryadi ada pohon apa di rumah? Cuman pohon jengkol doang Tat 1. Waduh ada buahnya nggak? Lebat tapi Tat. Nah coba mendingan mana? Pohonnya banyak nggak ada buahnya, pohonnya 1. Nah tuh makanya mendingan istri 1, anaknya banyak Kang Ibeng. Daripada istri banyak anaknya cuma 1 gitu ya. Ini saya belain ibu-ibu ya. Nanti mah kalau ibu-ibu lagi nggak hadir, nah saya belain bapak-bapak kan gitu. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya. Mohon maaf kalau ada canda gurau, karena kalau tidak ada canda gurau tidak akan juga kita khusyuk ya. Kadang perlu juga. Tapi paling utama adalah keniatan kita. Insya Allah kalau kita niat teguh untuk nanti kita bahas tentang bab zakat nih. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tahu tentang zakat luar biasa Pak. Ini masjid saya yakin nggak nyampe berapa bulan juga kelar. Kenapa? Karena luar biasa Pak. Investasi kayak mimik lagi rusak nih. Aduh, lomba-lomba Pak, ayo Pak, Bu. Lomba-lomba. Kenapa? Nanti ibu bisa pakai mic di kuburan. Kalau ibu takut manggil malaikat. Nah kalau pakai mic kan lebih kedengeran tuh.
Dari mana mic-nya? Karena ibu infak jariah ke Masjid Al-Ikhlas. Jadi makanya malaikat nanti pesenin GoFood di kuburan tuh. Ibu punya mic karena ibu pernah jariah. Apa yang kita jariahkan di masjid dipakai, maka akan dapat walaupun ibu, bapak udah masuk di alam kubur. Tuh, kalau misalkan nih alam kubur kan panas tuh Pak. Sempit ya kan? Nah, bapak kasih AC lah sama exhaust ke masjid. Nanti alam kubur adem tuh, ada exhaustnya, ada AC-nya gitu. Kenapa? Karena kita infak jariah ke masjid. Insyaallah, mudah-mudahan berkah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol pada Isya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah